laki-laki yang kemudian memberikan restu, bahkan mau menemani, itu kan susah ya. Dan beliau berkomitmen. Komitmennya tuh gimana membuat bahwa ini calon memang ini komit kayaknya nih gitu loh. Kayaknya kita bener-bener harus treat professionally in my opinion. Pernah merasakan burnout nggak? Atau yang sering orang bilang tuh apa? Baby blues. Baby blues. Ngapain kita pusing kalau kau mau menikmati hidup aja dulu. Mau mendidik anak secara penuh. Kadang-kadang kan orang campur-campur ya. Menikmati hidup sambil mendidik anak, mendidik anak sambil menikmati hidup akhirnya. Ya memang ngobrol face to face gitu dengan anak sendiri, nggak boleh ada yang lain. Nggak boleh ada third party. Konsekuensi itu bukan kepada bahwa anak itu jelek, tetapi bahwa perbuatan yang kamu lakukan itu yang jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Masya Allah ya, alhamdulillah. Sekarang kita ketemu lagi sama Mas Aryo. Sehat Mas Aryo? Alhamdulillah sehat. Sama istri beliau Mbak Rati. Mbak Rati, terima kasih sudah mau hadir di sini gitu ya. Masya Allah. Ini kita senang banget, bahagia banget karena satu bukan karena podcastnya pertama, tapi karena Mas Aryo bisa hadir sama Mbak Rati. Kita sebagai seorang ayah ya, lalu pengen banget banyak nanya sebenarnya. Kayaknya lebih seru memang ngobrol ketemu sama ayah, merasakan penderitaan sebagai ayah, sesama bapak-bapak ya. Kita perlu banget ilmu kan. Waktu yang awal pertama aja sebenarnya banyak banget kita pengen nanya ya, Indra ya. Cuman karena waktu juga nggak memungkinkan. Ini juga kita harus buru-buru nih, harus banyak yang kita tanya ini. Kalau podcast kemarin kita hampir curhat ya, curhat colongan. Iya, lebih curcol. Iya, curcol sebagai seorang bapak. Dan kemarin Indra bilang, "No, gue lupa nanya lagi yang itu." Udah disiapin kan? Udah ya. Dia lupa. Ada kok di materi. Udah dimasukin ya? Udah. Oke, Mbak Rati sama Mas Aryo, sebelum kita masuk, kita mulai ini ya. Kita mulai dengan gambar ini dulu nih. That's interesting. Do you remember that one? Masjid Kaohsiung. Bacanya Kaohsiung ya? Betul, Kaohsiung. Ada apa dengan Masjid Kaohsiung? Masjid Kaohsiung nih one of the most memorable memories as well ya bagi kami berdua. Jadi ada yang pertama adalah dulu saya ingat banget momen lagi ta'aruf itu. Istri saya yakin dia bakalan lupa banyak cerita itu. Kalau saya karena saya penulis ya, saya menulis kebetulan kisah-kisah ini saya ingat semua. Jadi di paling ingat itu istri loh biasanya. Nah, kebalik. Karena saya penulis ya. Iya. Jadi di Masjid Kaohsiung ini waktu kami lagi ta'aruf, saya ingat kami ada event bersama. Waktu itu ada salah satu ustadz dari Jepang datang dan kita berkumpul di masjid ini. Kita ingat yang ikhwan nginepnya di lantai 1, yang akhwat di lantai 2 ya. Tetapi lebih dari itu sebenarnya kisah Kaohsiung nih karena saya ingat banget istri waktu itu lagi hamil 7-8 bulan, hamil Deliang, Masya Allah ya. Jadi saya ingat banget kenapa Deliang tuh kayak anak perjuangan kami ya. Jadi dulu tuh istri punya kelompok pengajian yang isinya mahasiswa, kadang-kadang TKI, dan dari Kaohsiung ke Taipei itu sekitar 5-6 jam. Jadi 7 lewat kereta ya, sama kereta atau bus sama aja more or less ya. Lalu kemudian karena dia ada waktu pengajian ngisi di Kaohsiung, hamil 7 bulan waktu itu, terpaksa dia berangkat ke Kaohsiung dan saya temenin ngisi pengajian 7 bulan. Ingat banget ketika kami sampai di Kaohsiung, di MRT di bawah tanah gempa Mas Wisnu. Gempanya itu sampai nyampe 8 skala Richter apa 7,5, lumayan kuat banget. Dan Taiwan tuh daerah gempa betul sekali. Gempa, lagi di dalam terus tiba-tiba perutnya kram. Perutnya kram. Momennya aku ingat banget dan aduh udah khawatir gitu ya. Ini bagaimana dan seterusnya. Alhamdulillah sih ya, karena istri saya mungkin ya one of paling kuat menurut saya, salah satu yang paling nggak terlalu, malah yang panik suaminya. Suaminya panik, istrinya tenang aja nggak apa-apa gitu. Suaminya panik. Kayak gue banget. Oh gitu ya? Iya panik kan. Karena kan apalagi anak pertama kan. Betul. Ini gimana? Dan kita lagi di luar kota gitu. Gimana? Paniknya gimana Mas Aryo? Kayak aduh ini gimana nih? Apakah nggak ada apa-apa? Sedangkan di bawah ada gempa, di bawah tanah segala macem. Tapi qadarullah beberapa menit kemudian, mungkin 30 menit 1 jam, normal istri ngisi pengajian ya, kita menikmati Kaohsiung dan pulang lagi. Dan saya ingat banget momen itu saya nyentuh perutnya istri di tengah perjalanan dan mendoakan anak saya bilang mudah-mudahan kamu jadi kuduah atas pengorbanan ibumu gitu. Itu yang saya ingat banget dari
Kaohsiung. Masya Allah. Jadi waktu Del yang di dalam kandungan itu digoncang gempa, begitu lahir jadi gantian Del yang menggoncang dunia ya. Mudah-mudahan itu doa-doa yang sering kami kirimkan, betul. Tapi keren ya, oke, kalimatnya udah bagus ya. Perlu pakai bahasa Inggris? Jangan dulu. Menggoncang dunia kan ayatnya, iya. Jadi kalau Mbak Rati sendiri berarti ustazah ya? Bukan sih. Mungkin lebih ke mentor hidup ya. Kalau life mentor kan is in general nggak mesti. Cuman ya kita belajar cukup lama lah ya dari pengajian dan seterusnya. Sejak kita SMA kan sama-sama aktivis Rohis. Oh gitu. So dari zaman dia 2003, 2001 mungkin bahkan ya. So that's the story. Rohis juga. Betul. Di dunia agama. Sehingga ketika ke tempat negara yang mungkin minoritas Muslimnya, jadi ada yang bisa di-sharingkan gitu ya, Mbak ya. Oh, iya, apalagi mahasiswa di sana kan rindu ya dengan aktivitas-aktivitas keagamaan semacam itu gitu, sehingga mereka itu lebih ketika diajak itu beda dengan yang di Indonesia. Kadang kan kajian di mana-mana gitu mereka bisa milih dan sebagainya. Kalau di sana kan enggak ya, sehingga ya ketika ada kajian-kajian semacam itu mereka sungguh-sungguh mencari dan benar-benar semangat sekali untuk belajar. Sense of togetherness-nya lebih terasa kalau di luar ya. Lebih butuh Tuhan. Lebih butuh Allah bahasanya. Tapi kadang-kadang tidak terjadi di beberapa negara Eropa ya. There's also interesting fact. Wah ini kalau saya ngomong di sini kayaknya kontroversial, jadi kayaknya kita skip bagian itu. Oke. Nanti kontroversial Mas Wisnu. Nanti aku dituduh jaji nanti. Menurut kami Taiwan adalah salah satu dulu zaman-zaman kami ya, salah satu lokasi di mana sangat kondusif keislaman untuk para mahasiswa. Jadi kenapa bisa bilang seperti itu? That's also interesting karena kami compare dengan beberapa negara ya. Jadi di sana tuh banyak banget mahasiswa yang punya sense of keislaman kuat sekali gitu. Kayak mereka jauh lebih butuh Tuhan ketika berada di situasi seperti itu. Di beberapa negara mungkin tidak sekondusif itu menurut kami ya. Dari pengamatan kami dan pengalaman kami di sana waktu itu amat sangat menyenangkan jadinya karena kami bertemu dengan orang-orang yang concernnya mirip bahwa biarpun kita di negara non muslim kita peduli dengan makanan halal haram dan seterusnya gitu ya. Penting itu ya. Itu tidak ketemu di ketemu sih ada sih, cuman lebih jelas kubu-kubunya lah ya, lebih jelas, lebih clear, lebih terpetakan gitu menurut saya. Menarik sih waktu saya ke Jepang kemarin juga terutama para perawat. Perawat di Jepang itu Masya Allah luar biasa banget. Mereka tuh dari kita kan di Yokohama. Di Yokohama itu kalau Tokyo Yokohama itu butuh waktu lumayan lah 5 jam mungkin ya 5 jam tapi itu naik kereta cepat gitu ya. Tapi mereka datang ketika ada kajian atau apa itu mereka datang. Cuman poinnya memang sama gitu kan, haus akan ilmu satu mungkin, terus kedua memang ada kebersamaan ketemu sama yang lain. Guyupnya. Terus ketiga, memang kalau menurut saya tuh karena jarangnya kajian, Ra. Jadi jarang kajian. Sini azan di mana-mana juga kan. Kalau di sini iya, kalau sini kan di mana-mana. Kajian ada, Jumatan ada gitu kan. Jadi karena kapan lagi nih gitu. Bisa jadi yang di tanah airnya nggak sering datang kajian. Bisa jadi. Iya, betul sekali. Mereka menemukan Tuhan di negeri kafir kan, banyak cerita seperti itu. Atau melupakan Tuhan di negeri kafir juga banyak cerita seperti itu. Iya, banyak kayak gitu. Tapi alhamdulillah banyak juga hidayah yang mereka dapatkan ketika jauh dari negaranya sendiri gitu. Betul. Masya Allah. Oke, Mas Aryo sama Mbak Ratih itu belum pernah. Belum punya pekerjaan tuh ya dulu Mas Ari. Betul. Itu apa tuh yang membuat Mbak Ratih bisa tertarik dan memutuskan mau deh. Iya, jadi untuk bocoran waktu menikah istri yang udah bekerja ya, karena dia udah sebagai dosen di ITS. Di mana waktu itu tuh? Di ITS. Jadi dosen ITS, dosen non PNS waktu itu. Dan saya belum punya pekerjaan. Tanya istri saya. Apa pekerjaannya Mas Aryo dulu Mbak sebelum ini? Jadi lebih kepada karena keseriusan beliau dan juga keseriusan approaching gitu ya, keseriusan mendekati. Dan ya sudah jelas plannya seperti apa dan gini ya, saya itu kan memiliki ini ya keinginan untuk setelah S2 saya akan S3 dan seterusnya dan untuk mencari laki-laki yang kemudian memberikan restu, bahkan mau menemani, itu kan susah ya. Dan beliau berkomitmen untuk kemudian mendukung cita-cita saya tersebut gitu. Dan
bagi saya sih that is one of the reason gitu, di antara banyak alasan yang lain untuk menerima beliau gitu. Meskipun saya percaya sih kalau rezeki itu kalau sudah menikah itu pasti insya Allah Allah akan memberikan rezeki gitu. Dan ya dengan hal tersebut gitu ya, akhirnya alhamdulillah Allah menunjukkan jalannya, sholat istikharah. Ibu bentuk dukungannya itu Mas Aryo mengatakan secara langsung gitu, oke kamu S2 S3 saya dukung gitu. Jadi memang kan pada saat ta'aruf nih, karena ada juga nih ketika ta'aruf saya dukung banyak S2, S3, ternyata. Tapi begitu udah nikah nih kan udah dapat, udah keikat gitu. Udah, itu banyak ternyata kisahnya Mas Indra. Di rumah aja, nah kayak gitu tuh. Nah apa yang membuat Mbak Rati yakin nih pegang janjinya nih gitu? Iya, jadi memang sebelum menikah itu sudah kita kayak semacam bikin kontrak gitu ya, meskipun gitu. tidak tertulis ya. Kita ada berapa kontrak? Ada beberapa saya. kontrak. Salah satunya adalah akan setidaknya mengizinkan saya untuk S3 karena itu adalah mimpi saya untuk bisa S3 gitu. Lebih bagus lagi kalau bisa menemani bareng gitu kan. Tapi kan nggak semua orang kemudian mau melepaskan. Misalkan ada karir di Indonesia dan lain sebagainya semacam itu. Jadi paling nggak bolehkan saya untuk S3 ke luar negeri. Saya nggak mau di Indonesia. Kenapa alasannya harus ke luar negeri, Mbak? Karena saya ingin bahkan dia nggak mau ke Taiwan loh. Ini cerita plot twistnya. Dia benci banget sama Taiwan karena anak-anak ITS, ITB itu kan keren-keren ya. Jadi mereka kalau cita-cita mau ke luar negeri ya sekalian di Eropa atau Australia atau Amerika. Taiwan adalah negara-negara yang mungkin nggak terlalu maju bagi mereka. Jadi dulu ceritanya istri saya itu waktu lulus S1 sudah keterima di Inggris dan di Australia, tapi beasiswanya parsial, cuman setengah, sedangkan nggak nutup untuk sampai full sekolah kan. Inggris itu mahal. Mahal. Itu berkali-kali gagal gitu. Coba ke sana terus akhirnya ada Taiwan. Udahlah nggak apa-apa lah gue ke Taiwan daripada aku sekolah di Indonesia kan. Malah ketemu jodoh di Taiwan. Beda sama saya. Iya. Jadi pertama maunya ke Inggris sama Australia. Maunya ke Inggris dan Australia gitu karena sudah pilihan terakhir oleh ITS, diberi kesempatan mau sekolah di ITS atau ke luar negeri, dan ke luar negeri pada saat itu hanya ke Taiwan yang memberikan beasiswa gitu. Akhirnya ke Taiwan. Ya mungkin itu memang jalan Allah ya agar bertemu dengan. Tadi kenapa kamu mau ke luar negeri gitu. Ditanya kenapa pengen ke luar negeri, karena memang saya pengen ilmunya itu diupdate gitu, nggak mau sekedar di Indonesia gitu. Pengen yang bagaimana biar wawasan lebih luas, wawasannya lebih luas, dan bahwa ilmu Allah itu ada di mana-mana gitu loh, biar saya bisa merasakan itu semacam itu sehingga lebih terbuka pikirannya. Mas Wisnu tertarik sekolahin anaknya ke luar negeri nggak? Belum sih sekarang ini ya. Sekarang ini belum. Karena ini makanya saya mau nanya selanjutnya kekhawatiran. Jadi ada kekhawatiran, nggak khawatir Mbak, maksudnya kan di negeri non muslim gitu ya, maksudnya kan lingkungan. Karena saya sangat tetap meyakini kan, dan ada hadisnya juga ya, lingkungan tuh sangat penting untuk kita sehingga kita takut terpengaruh lah gitu kan. Nah makanya waktu dibilang Mas Wisnu tertarik anaknya, saya masih kepikiran, aduh gimana aja di sini aja saya masih gitu ya. Maksudnya belum siap, belum 100% yang bisa gimana gitu. Apalagi kalau di luar, kalau saya mikirnya kayak gitu. Kan nggak ada ketakutan itu Mbak. Maksudnya apalagi kalau misal anak rohis gitu loh. Iya memang sometimes kita sering mendengar yang namanya Islamofobia, dan teman-teman ada beberapa yang mengalaminya gitu ya. Tapi ya ini mungkin satu yang kami lakukan gitu ya. Ketika ke luar negeri misalkan untuk S2 gitu, kami langsung mencari komunitas langsung ya. Orang-orang muslim gitu. Kayak misalkan kajian di sana itu mana gitu. Langsung kita approach ke mereka. Kemudian di Inggris itu di Bristol itu ada kajian ibu-ibu ya, Masya Allah, ibu-ibu Indonesianya itu seru banget. Kita cari, memang cari itu sehingga IMSA gitu ya. Betul ke asosiasi Muslim Student Association. Bahkan internasional ada juga, gitu. Ada IMSA Amerika, betul sekali. Gitu nah, itu yang kita gunakan untuk menjaga diri kita gitu. Karena ya benar kata Mas Wisnu tadi, kalau lingkungan kayak gitu semua gitu Mas. Pasti mau nggak mau akan ketarik sedikit demi sedikit. Makanya butuh support system itu tadi, teman-teman kajian itu Masya Allah gitu ya, memberi semangat kepada kita, ngingetin lagi loh kalau lagi nakal. Mau nggak mau sometimes kita nakal gitu ya, bandel gitu. Ingat lagi, oh iya ya Allah, ibu-ibu ini Masya Allah gitu ya, meskipun di Inggris masih seperti ini, masih mengenakan hijabnya, berjuang dengan anak-anaknya yang LGBT itu luar biasa gitu ya. Itu agak menakutkan sih, luar biasa itu. Sekolah-sekolah gitu, sudah luar biasa gitu. Dan
ya ternyata mereka bisa gitu, karena memang mereka berada dalam satu circle yang tepat itu tadi gitu. Akhirnya mereka saling menjaga dan itu yang kita gunakan selama kita berada di luar negeri beberapa tahun itu. Nah, akhirnya diterimalah ya Mas Aryo ini sebagai suami ya. Itu waktu S1? S2 di Taiwan. Jadi ya. Menikah di bawa ke Thailand. Iya, itu akhir tahun pertama. Jadi istriku menikah di akhir tahun pertama, saya menikah di akhir tahun kedua. Jadi saya di akhir tahun. Iya, jadi benar saya. Betul, jadi pas saya mau lulus. Akad 7 hari kemudian saya sidang tesis. Oh. Jadi hanya terbang untuk sidang tesis gitu. Jadi waktu itu kepikirannya gimana caranya tesis selesai sebelum saya akad gitu. Tapi memang Mas Aryo belum kerja waktu itu kan? Belum kerja. Bener-bener. Enggak, ini menarik sebelum lanjut ya. Menariknya adalah banyak orang tua juga. Kita juga nanti Indra mikir udah sekolah sih tapi belum kerja ya. Gitu. Nah, ini kan maksudnya kan jadi satu contoh bahwa memang ketika tidak dilihat hanya bahasanya dia sudah kerja atau tidak, tapi dia mau bekerja atau tidak gitu kan. Sekali. Terus ini kan lagi mencapai satu mimpi lah bahasanya. Sehingga setelah dari situ kan bisa lihat komitmennya ya juga ya. Nah, artinya boleh nggak kasih tips mungkin di sebelum kita lanjut nih, komitmennya tuh gimana membuat, jadi bahasanya kita orang tua nanti biar mikir juga. Screeningnya, screening calon. Bahwa ini calon memang ini komit kayaknya nih gitu loh. Kayak kan tadi kayak ada kontrak, aku harus ini itu kan memang karena ada suatu mimpi ya. Betul. Berarti ya. Tapi di satu sisi bagaimana kita melihat bahwa ini anak laki memang komit. Gitu mungkin yang perlu ditanya orang tuanya Mbak Rati nih. Tapi ini menarik ya. Mengajukan kan nama Mas Aryo. Cuman mungkin case-nya istri saya agak unik ya. Yang pertama, ibunya tuh termasuk very trust, sangat percaya dengan pilihan dua anaknya. Kebetulan kakaknya yang sulung itu satu yang lebih tua, cowok. Dia termasuk yang juga screening saya, lebih screening saya dibanding orang tua, dibanding ibu, karena ayah kan udah almarhum, ayah mertua kan udah almarhum, jadi stalking di internet ya, siapa nih Aryo Muhammad. betul. Jadi memang apa aja nih di media sosial. betul. Jadi sebenarnya ibu lumayan trust, jadi karena mungkin melihat dua anaknya itu bisa bangun karir mereka, bisa punya pendidikan yang baik, hanya itu kebangun trust. Ini mungkin agak case-nya jadi berbeda dengan orang tua yang mereka tidak punya trust ke anak gitu. Akhirnya mau nggak mau mereka screening secara utuh ya kepada calonnya. Jadi itu mungkin kasus istri seperti itu. Tapi sebenarnya salah satu alasan kenapa istri saya dan kakak ipar saya nggak terlalu banyak mempersoalkan walaupun saya belum bekerja, itu adalah karena kita berada di sebuah lingkungan organisasi yang sudah cukup lama. Jadi memang sama-sama aktivis Rohis dari zaman dulu gitu. Saya juga dulu ketua Rohis. Satu sekolah? Enggak, beda, tapi kan kita satu komunitas yang besar gitu, jalur. Jadi tahu lah ini anak ini nih siapa. Udah jaringannya tuh udah saling nyambung gitu. Itu yang salah satu penyebab kenapa saya juga yakin sama istri, karena salah satunya dia sudah jadi aktivis Rohis sejak lama gitu, yang sama-sama punya kesibukan yang sama. Cuma kalau pertanyaannya bagaimana orang tua bisa men-screening, menurutku nggak boleh pakai kasus kita gitu. Beda. Beneran nggak boleh. Beda. Apalagi sekarang ya Mas Wisnu, waduh udah tambah macam-macam orang-orang, udah tambah macam-macam. Kayaknya kita bener-bener harus treat professionally in my opinion. Yang saya maksud dengan treat professionally adalah kita bikin kayak perusahaan hire seseorang menurutku. Kalau saat ini harus sampai level kayak begitu, kayak misalnya sekarang test betul gitu ya. Bahkan sekarang sampai orang ngecek kesehatan keuangannya di BI kan, apakah dia pinjol dan seterusnya. Bener. Di perusahaan kan udah sampai seperti itu. Jadi menurut saya orang tua bener-bener harus ketemu gitu. Jadi kalau misalnya cek kesehatan juga Mas. Betul sekali. Ada orang bahkan ini ayo cek general pilihan seksual segala macam itu kan juga jadi waktu mereka masa mudanya ngapain aja kan. Betul sekali Mas. Lebih berwarna. Jadi menurutku harus treat professionally. Jadi kayak misalnya nanti kalau misalnya masih ada ayah, kalau ini contoh, kalau ini kasusnya adalah perempuan memilih laki-laki, kalau ada ayah, saya berharap ayah bisa ketemu langsung dengan calon laki-laki ya, dengan calon suaminya, berbicara langsung. Harusnya dengan diskusi yang intens, ketemuan langsung itu akan sangat mempengaruhi bagaimana melihat calon suami. Kemudian berikutnya sebenarnya hal-hal kayak begitu bisa kita trace dari perjalanan hidupnya, at least dalam 5-10 tahun terakhir sebenarnya. Kayak laki-laki kerja keras tuh bisa ketahuan harusnya logically. Kalau dalam konteks para psikolog tuh mereka bisa pakai tes grid dan seterusnya, tapi sebenarnya itu bisa dilihat dari CV, konteks pekerjaannya dia, aktivitas organisasinya, loyalitasnya, itu bisa kelihatan. Kalau misalnya
dia cukup jelas mau ngapain, dia punya rencana ini mau ngapain abis menikah dan itu tergambarkan dengan baik, harusnya sih tidak ada masalah di orang tua. Tapi menurutku ayah menjadi peran paling penting untuk mengetahui dan melakukan fit and proper test tuh harusnya ayah gitu. Karena dia yang paling tahu laki-laki dan seterusnya, itu penting banget. Saya ini termasuk itu Mas, kayak gitu Mas. Contoh waktu anak saya misalkan pergi kemana? Udah menikah? Bukan dong. Saya termasuk tipe ayah yang memang senang mencari tahu gitu. Betul, jadi misal anak saya waktu itu pergi kemana gitu ya, naik taksi online, dia kirim nama taksi online-nya, saya trace tuh namanya tuh. Kan saya khawatir ya, yang bawa anak saya siapa? Ketemu Mas, media sosialnya, teleponnya, nama istrinya, nama anaknya, alamat rumahnya, drivernya ketemu sama saya. Bahaya ketemu, ini. iya. Taksi online gitu. Aja dicari sampai apalagi calon suami. Calon suami nanti. Saya mau belajar di rumah si ini. Oke, alamatnya apa? Nama anaknya siapa? Saya trace, ketemu nama orang tuanya, alamat rumahnya ketemu sama saya. Udah kamu tenang nih, udah ketemu semua alamatnya. Ya ampun Abi gitu, bener-bener deh gitu, kayak gitu. Sampai segitunya gitu ya. Memang nggak boleh dia gampangkan sih Mas Wisnu, karena kasus-kasus anomali kami itu terlalu jarang. Kenapa kok kayak kaget aja? Bukan, tadi kita mau nikah tadi. Kasus anomali kami itu terlalu jarang. Lebih banyak kasus yang salah menurut saya. Jadi menurutku harus ada kehati-hatian ketika kita memilih calon pasangan. Ya, banget. Betul. Dan makasih nih, jadi ada dapat insight yang ini nih, karena kan bagaimana juga selama ini mungkin ya paling ya kita coba tanya sama keluarganya gitu ya, atau tanya orang-orang terdekatnya, kan simpelnya kayak gitu ya. Tapi ternyata ada hal-hal yang lain mungkin yang secara teknis itu benar-benar kita ketemu, kita ngobrol biar lebih dalam gitu ya. Kalau saya sering bilang, saya bercanda mungkin karena saya sering berinteraksi sama anak muda ya. Saya sering banget kayak ngobrol sama mereka tuh bisa agak nebak nih orang nih. Setengah bejat. Bejat banget. Bakat bejat atau saya suka bercandanya begitu gitu. Dan sering banget ketemu hal kayak begitu tuh dan benar porsinya gitu ya. Itu yang bikin instingnya. Dan saya pikir ayah siapapun kita bakalan punya insting gitu. Nanti kalau si Hawa bawa calon, kayak Mas Wisnu bakalan instingnya muncul sendiri. Langsung memicing matanya gitu tuh. Calon ya. Nih mau nggak kebayang ya, belum dibayangin Mas. Belum dibayangin. Kita udah ngomongin itu di rumah. Ya nanti lah. Mas Wisnu kayak belum tega. Aduh, Masya Allah. Mas Aryo waktu pertama kan pernah bilang bahwa aduh, saya sebenarnya yang paling banyak jasa ya tentunya atas izin Allah itu istri saya sebenarnya. Itu mau dong Mbak Rati, maksudnya apa sih sebenarnya yang membuat akhirnya nih melahirkan ya tentunya atas izin Allah itu anak seperti Deliang dan 2 anak lainnya tuh kok bisa gitu loh. Maksudnya kalau misal orang-orang lihat dari luar tuh kok hebat banget sih bisa mengeluarkan karya seperti itu misal kayak gitu kan. Tapi selain itu juga saya lebih ada hal yang lain lagi, kayak misalnya lihat video-video dari Mas Aryo. Bagaimana Deliang ini bisa dibentuk tanggung jawabnya, kemandirian gitu ya. Saya nggak tahu ya, saya sekilas kan hanya lihat dari video gitu ya. Tapi sebenarnya selain doa tentunya pasti orang tua, apa sih hal teknis apa ataupun hal apa yang dilakukan untuk anak-anak sehingga setidaknya yang paling tua nih Indra. Karena biasanya kalau udah tua, yang paling tua itu memberikan contoh yang baik, biasa ada-ada insya Allah jadi lebih gampang gitu. Ini karena di podcast sebelumnya kita tanya begini, Mas Aryo itu selalu memberikan kreditnya ke Mbak Rati gitu. Ini harusnya ditanyakan istri saya nih, karena istri saya yang berperan besar dalam ini. Nah, sekarang kita hadirkan, alhamdulillah Mbak Rati. Kita minta tipsnya. Bagaimana tuh Mbak, apa yang ditanamkan? Iya, itu mungkin dari day to day kita gitu ya. Setiap harinya gitu, ditambah dengan selama ini kan kami cukup lama tinggal di luar negeri tanpa bantuan, basically kita sendiri gitu loh, cuman abinya, Deliang, Daisy dan saya gitu aja kan, sehingga kita harus solve everything by ourselves gitu. Nggak ada ya? Kemahalan. Nggak ada. Okay. Itu poin pertama. Bahkan untuk ke nursery aja separuh beasiswa kita habis untuk ke nursery gitu. Jadi ya memang kita harus mendidik anak-anak kemudian agar setidaknya tidak terlalu merepotkan kita gitu. Hal-hal basic itu bisa mereka lakukan sendiri, kayak misalkan mandi gitu ya, kita biasakan ya
teratur waktunya mandi kapan, mandi sendiri gitu ya, tinggal diingatkan gitu. Karena kalau anak-anak kan tidak paham waktu gitu ya, mereka tidak tahu ini itu sudah sore, malam dan sebagainya. Maka kita yang memang handle itu, tapi mereka yang bisa, ayo mandi sendiri sana. Desi itu dari umur 3 tahun mungkin ya, mandi sendiri. She's very independent. Mandi sendiri gitu. Deli yang itu ya mungkin 4 tahun gitu, menjelang 4 tahun itu mandi sendiri biasa. Ya namanya anak-anak mungkin kadang kurang bersih dan lain sebagainya gitu ya. Kita yang cek ulang, yang ingatkan misalkan kamu harus sikat gigi dan lain sebagainya. Sampai umur berapa Mbak? Sorry dipotong. Sampai umur berapa itu akhirnya benar-benar rapi gitu? 4 tahunan mungkin ya Daisy sudah bisa mandi, benar-benar mandi sendiri. Nah, ini kalau bisa gitu, belum rapi nggak apa-apa ya. Udah umur 10 tahun loh. Kayaknya nggak boleh deh Mas. Nggak boleh ya? Bukannya khawatir gitu. Iya Mas Wisnu jadi khawatir. Ya mungkin agak beda ya Daisy ini karena memang lebih cepat dari teman-temannya. Kalau Daisy dia amat sangat accelerate. Jadi kayak giginya tumbuh, ngomongnya juga lebih cepat, jalannya juga lebih cepat, jalannya itu jauh lebih cepat dari yang lainnya gitu. Tidak rata-rata. Jadi mungkin nggak dijadikan sebagai dasar standar gitu normal ya. Tapi ya begitu, kita intinya biasakan gitu. Untuk misalkan kayak mainan gitu kan, anak-anak biasa main, rumah berantakan. Kalau di sana kan ya harus kita rapikan sendiri. Ayo kalian yang merapikan, tapi jangan ekspektasi bahwa rapi nanti banget. akan rapi banget. Mereka masukkan ke dalam kantong aja itu sudah alhamdulillah ya, itu aja gitu. Kita nanti appreciate itunya ya. Gitu, dan akhirnya kan lama-lama mereka akan rapi sendiri. Umi ini nggak rapi, harusnya taruh di sini. Lama-lama akan seperti itu, sense itu akan ada gitu. Dari hal-hal kecil semacam itu lama-lama pastinya akan meningkat gitu dari seperti itu. Jadi memang poin konsistensi ini memang penting ya. Itu sebenarnya masalahnya. Tadi kan lama kelamaan. Nah biasanya tuh nggak lama kelamaan kalau di rumah-rumah lain kan cuma 1 minggu, 2 minggu. Kalau kita udah bertahun-tahun jadinya. Nah, ini yang mau saya tanyakan juga nih terkait dengan konsistensi itu. Itu kan memang tidak akan instan ya, akan perlu proses gitu kan. Nah ini proses ini dibutuhkan stok sabar. Nah ini pertanyaan berikutnya nyambung nih. Ketika mengurus anak-anak itu, apalagi kan ada masanya mengurus anak dan juga sambil hamil kan. Betul. Pernah merasakan sambil sekolah gak? Lagi. Iya. Di sekolah S2 S3. Pernah merasakan burnout nggak? Atau yang sering orang bilang tuh apa? Baby blues. Baby blues. Nah seperti itu. Stok Anehnya sabarnya. saya itu nggak ada baby blues. Oh gitu. Iya ini memang agak strange memang saya itu. Memang tidak ada baby blues. Tapi kalau kesabaran setipis tisu gitu. In daily itu ada. Kalau sampai baby blues, depresi itu nggak ada. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Tetapi kalau ya sama seperti ibu-ibu yang lain, kesabaran setipis tisu itu memang ada. Di belah dua. Kalau kita di belah dua. Kalau kemudian sedang capek sekali gitu ya, terus banyak pikiran harus ngerjakan ini itu pasti tipis banget gitu. Dan ya kadang marah gitu kan, memuncak itu kan marah gitu. Makanya biasanya kalau saya sedang capek itu saya tinggal dulu, sorry, I need 5 to 10 minutes. Kalian mesti terserah ngapain, yang penting aman, aku mau di kamar, mau istirahat, biasanya seperti itu. Itu triksnya ya. Iya, ini bagus banget buat ibu-ibu. Terlebih dahulu agar kemudian siap untuk bertemu dengan mereka dengan kondisi emosi yang lebih stabil gitu ya, meskipun capek masih dan lain sebagainya, tapi setidaknya lebih stabil. Ini ada cerita menarik nih Mas Indra dan Mas Wisnu. Jadi kemarin istri tidak spot on sih, tapi aku spotted gitu. Jadi ceritanya baru 2 hari lalu kalau nggak salah, istri pulang dari kantor dan sekarang lagi kerjaan lagi banyak-banyaknya karena menjelang mahasiswa semester baru segala macem. Terus at some point saya juga baru pulang dari kantor, terus balik gini, biasanya kan kalau maghrib dan isya kan diisi sama Deliang di masjid. Di rumah cuma ada Dirandra. Nah saya datang di rumah, terus istri tuh bener-bener full menikmati makan, nonton, santai gitu ya. Dirandra bener-bener dicuekin gitu. Terus saya tuh tiba-tiba khawatir, wah ini apakah dia bakalan cuek sampai jam 9 malam kan? Apakah ini pertanda dia lagi malas banget gitu misalnya. Terus hanya Dirandra yang saya layani gitu, saya main sama dia segala macem. Ternyata yang menarik adalah ketika Daisy pulang dari masjid, ketika Isya selesai, istri saya benar-benar being present gitu, datang dengerin dia ngomongnya waduh udah ngomong
Yang menurut bagi orang dewasa ini nggak penting, tapi bagi anak-anak kan penting banget. Dengerin bener-bener being present gitu. Di situ saya bener-bener ternyata memang lagi shutdown, and then habis shutdown kita bisa recover lagi setelah emosi kita pulih. Itu saya juga belajar gitu. Ternyata ngapain kita pusing, kalau kau mau menikmati hidup aja dulu. Mau mendidik anak secara penuh. Kadang-kadang kan orang campur-campur ya. Menikmati hidup sambil mendidik anak sambil menikmati hidup, akhirnya nggak bisa. Apalagi kondisi itu good point banget sih Mas Aryo. Artinya ketika tadi Mas Aryo cerita pulang melihat istri benar-benar completely shutdown gitu ya, menikmati harinya, makan, nonton, itu memang waktu me time-nya disebutnya kan gitu. Jangan diganggu ya. Itu kita yang harus menggantikan justru present kepada anaknya yang lain. Betul. Gitu. Nanti begitu anak yang lain datang baru gantian gitu. Betul sekali. Oke, teamwork-nya jalan sih itu. harus begitu ya teamwork-nya. Tapi memang soal kemarin juga waktu perkataan dari Mas Aryo tuh soal konsisten ya. Itu saya lagi coba, saya ngobrol sama Shiren kan, saya bilang, sayang kemarin aku ngobrol sama Mas Aryo nih di podcast bla 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 segala macam. Poinnya lebih ke konsistensi, tapi nggak usah lihat hasilnya. Jadi outputnya kita jangan terlalu kita pikirkan, itu anak-anak Allah ya, gitu kan. Jadi nanti takutnya pressure-nya bukan anak-anak, kita juga. Gitu kan. Ini harus ada chip sekian gitu ya. Bisa bertahun-tahun bahkan gitu. Jadi kenapa ini ya, yang itu udah kayak gini nih. Jangan dibandingkan. Jadi overthinking lah dan lain-lain gitu kan. Karena kecewa itu datang dari ekspektasi. Apalagi kita hidup di keluarga besar misalnya. Kan jadi banding-bandingin atau orang jadi komen. Menurutku pressure public figure jauh lebih tinggi kan sebenarnya. Ya makanya maksudnya dibanding kita, to be honest loh. Dan di situ akhirnya kita lebih enjoy sih jadinya. Lebih enjoy artinya kayak misalnya ada hal-hal aktivitas yang memang maunya saya lakuin sama anak saya, Shiren juga ya sama anak-anak, rutin setiap hari jadinya. Tanpa harus memikirkan hasil. Betul. Nah, tapi memang anak-anak di awal lumayan ya cukup challenging sih. Artinya ketika anak-anak ini kok kakek kok tiap hari jadi kayak gini ya gitu kan. Biasanya ada, cuman paling seminggu berapa kali. Iya, tiap hari. Tapi saya kepikiran juga yang soal waktu, yang 15 menit cukup misalnya gitu kan. Betul. Nah, saya nggak mau terlalu panjang, tapi setiap hari ada. Kayak gitu kan. Nah, alhamdulillahnya beberapa kali enjoy, tapi beberapa kali anak-anak ya. Beberapa kali rusuh. Kita bilang, ya udahnya mungkin nggak setiap saat bahasnya stabil gitu. Ada masa-masa futur, kita kan juga ada kayak gitu. Betul, orang dewasa juga mengalami. Tapi yang penting istiqomah terus. Tapi lumayan tuh, akhirnya output ada sendiri Indra. Gitu loh. Impact-nya tuh adanya tanpa kita harus pikirkan. Lihat kok berkembang ya, alhamdulillah gitu. Kayak semacam bonus ya. Iya, bonus. Kita lakukan aja dulu, tiba-tiba ada bonusnya gitu. Betul. Jadi kayak misalnya kita menganggapnya Allah tidak melihat hasil. Tapi Allah lihat proses kamu, ikhtiar kamu. Gimana, ikhtiar kamu kayak gimana gitu. Dan alhamdulillah bang, kita juga gak tertekan, tetap aja gitu kan, jalanin aja lama-lama. Oh iya ya, masya Allah. Maksudnya progresnya dikit demi dikit, sedikit demi sedikit itu yang jadi alhamdulillah, masya Allah. Jadi kita muji Allah gitu ya. Betul. Walaupun apapun kita harus tetap muji Allah ya, apapun itu gitu. Dan itu makasih banget loh. Maksudnya cuma Ana ambil 2 sampel dikit aja. Jadi 2 contohnya. Waktu jangan terlalu banyak, ya, tapi setiap hari konsisten. Nah ini sekarang lagi saya coba untuk konsistennya, tapi dalam hal kayak tadi kemandirian, bersihin sendiri mainan, tempat tidur, mainan. Kalau nggak ada kami memang agak susah, karena sama Mbak kan bersihin dulu, nggak ditinggalin Mbak ya kan. Gitu. Kalau ada kita kan nggak boleh main. Ya, harus ada coachnya, harus kayak gitu. Jadi makanya. Saya sekarang Mas mengusahakan sebelum maghrib itu saya udah pulang. Jadi waktu saya itu sama anak-anak untuk coachingnya itu pada maghrib itu. Pada maghrib. Makanya kemarin kan gue baru ngeh kan, udah mau maghrib. Gue hilang kan, padahal ada meeting lagi tuh. Saya bilang udah besok anak lapor lo. Mas Wisnu udah pulang, udah pulang gitu. Tiba-tiba kabur dari kantor. Jadi saya meeting dulu, ada meeting. Alhamdulillah. Saya pikir, oh yaudah. Sama pagi Mas paling. Pagi kan waktu sama Adam untuk subuhan bareng gitu kan. Sama anak-anak juga lumayan sih. Oh iya, ada proses. Agree.
proses perjalankan sama aja kayak Nabi Muhammad SAW sama siapa waktu itu ya, ada salah satu sahabat yang dinaikin sama unta bareng dan dikasih nasihat. Nasihat dan lain-lain. Dan itu pada saat itu kita bisa tundra. Di mobil ya Mas ya. Di mobil kan saya setengah jam tuh perjalanan. Ya, itu lumayan itu. Segala, walaupun kadang mereka pengennya bercanda-bercanda ya gitu. Iya. Thank you Mas, itu lumayan banget. Saya terapkan gitu loh. Coba deh, Masya Allah. Insya Allah deh. Tapi lagi diterapkan kita. Kalau berangkat sekolah suka ngobrol sama anak. Iya, ngobrolnya karena anak udah SMA ya gitu ya. Kadang-kadang ngobrolnya seputar cowok, seputar apa. Ya dia tahu batasannya, ayahnya nggak boleh membiarkan dia pacaran, tapi dia suka kan, itu fitrah ya gitu. Fitrah itu. Lebih baik cerita sama bapaknya daripada disembunyiin. Dia cerita gitu. Daripada guru BP masih mending sih. Gitu. Jadi ya udah kita biarkan cerita begitu. Tapi dia tahu batasannya gitu. Dan dia juga alhamdulillah punya prinsip nggak akan pacaran katanya. Alhamdulillah. Mbak Rati, aku mau tanya dong soal waktu itu kan sempat Mas Aryo bilang soal salah satu dosa paling besar adalah berbohong. Itu ya. Karena istriku adalah manusia paling jujur di dunia ini. Saya tuh belum pernah lihat istriku berbohong. Masya Allah. Istriku tuh bener-bener anti kebohongan. Ke anak-anak tuh hanya kedampak ya. Kalau aku tuh mungkin ya. Enggak, maksudnya pengen bagaimana kita menanamkan itu kepada anak. Karena kadang-kadang anak-anak tuh namanya anak-anak. Apalagi saya kan tipenya yang kalau udah salah gitu maksud saya gitu kan. Nah mungkin anak jadi yang takut bohong nih gitu kan. Makanya gimana caranya? Saya akhirnya coba menerapkan. Nah, bohong tuh dosa besar banget loh. Cuma saya cerita kayak gitu aja. Cuma gimana cara nempelnya gitu gimana ya? Kadang-kadang anak enggak kok. Padahal iya gitu kan. Nah, yang berat itu ketika anak melakukan sesuatu salah, misalkan merusakkan gadget apa kita gitu ya gitu. Terus kita tanya gitu, ini siapa yang terus dia bohong. Terus nggak apa-apa, jujur aja gitu. Iya, aku yang ngerusakin, Bi. Kita kan dalam hati, gue suruh jujur, gue jadi marah gitu kan. Disuruh bohong marah juga gitu. Bingung. Anak kan jadi serba salah. Serba salah gitu. Itu gimana Mbak Rati itu? Mungkin pertama kan dari kita dulu ya. Tapi bagaimana menanamkan itu benar-benar nempel ke dia? Yang penting jujur, nggak usah bohong karena makin berantakan nanti kalau bohong gitu. Itu gimana sih? Lebih kepada ngobrol dari hati ke hati sih. Dan berat. Itu kayak cewek yang lebih dapat ya. Iya nggak sih? Enggak bisa kok, bisa ya? Bisa. Kayak emaknya kita aja. yang sengsara tapi. Kenapa? Jadi sebagai ayah kita sengsara membuka. Iya. Karena kan kita tidak dididik seperti itu kan. Monggo dilanjutin. Ya memang ngobrol face to face gitu dengan anak sendiri. Nggak boleh ada yang lain. Nggak boleh ada third party. Agar ketika dia membuka kebohongannya ada misalkan judgment. atau ada apa itu orang lain nggak tahu aibnya. Jadi aibnya itu keep with mom gitu aja gitu. Even their own dad? Ya, kalau memang itu perlu dirahasiakan kenapa perlu dirahasiakan? Ya mungkin ada beberapa hal gitu ya. Jadi memang sehingga akhirnya mereka itu merasa aman ketika menyampaikan kenakalan yang mereka lakukan itu, karena mereka tahu bahwa ibunya itu akan menjaga itu yang pertama, nggak akan diceritakan sembarangan ke orang lain. Dan kadang-kadang istri nggak cerita gitu. kok. Rahasia ya. Rahasia gitu. Yang kedua juga kemudian ya in daily life kita ceritakan berapa kisah-kisah yang kayak gimana apa yang terjadi itu ini loh ada kisah sahabat yang Rasulullah cuma pesen satu, dia dosanya banyak tapi Rasul cuma pesen satu, jangan bohong sama aku, itu kan ada kisah itu ya. Jadi diceritakan itu beberapa kali sehingga akhirnya anak pun tahu ternyata Allah pun tidak memperbolehkan gitu. Diceritakan juga terkait bahwa ini loh ada malaikat di kanan dan kirimu semacam itu. Tapi nggak ngejudge mereka gitu bahwa mereka itu bohong dan lain sebagainya. Cuman hal-hal semacam itu akhirnya kan kalau kita sering menyampaikan, kita sering aja ngobrol ringan aja pas kita main atau apa gitu, sehingga masuk ke dalam bawah sadar mereka, lebih kepada itu ya, lebih ke bawah sadar mereka, harapannya seperti itu sehingga akhirnya ya mereka tidak berbohong insya Allah ya. Nah kalau masalah berbohong mungkin ada, kita coba lakukan seperti itu dari bicara hati ke hati gitu ya. Tapi ada nggak takut nggak kita kalau di satu sisi nanti anak nggak apa-apa nih salah, nanti ngomong aja jujur aja sama ibu, nanti jadi kesalahan itu tetap kita
Oh enggak. Itu gimana? Kesalahan tetap ada kok konsekuensi. Kita harus ajarin konsekuensi Mas Wisnu. Nggak boleh, nggak ada konsekuensi. Contohnya kayak gimana? Boleh nggak? Kayak apa ya? Misal konsekuensinya udah kamu karena udah melakukan kesalahan, padahal dia udah jujur nih. Misal kayak tadi kan, iya tadi aku jujur sih tadi aku ambil jajan nggak bayar gitu misalnya gitu. Cuman dia takut kan sama bapaknya misalnya nanti dia marahnya sama bapak nih kan, dia cerita sama mama gitu misalnya gitu. Berarti gitu. tetap ada ini ya. Harus ada konsekuensi, nggak boleh. Harus ada konsekuensi itu tetap ada. Cuman kita nggak itu bukan konsekuensi itu bukan kepada bahwa anak itu jelek, tetapi bahwa perbuatan yang kamu lakukan itu yang jelek. Jadi anaknya itu tetap seorang anak dipisahkan antara perbuatan dan orangnya dengan orangnya lebih kepada itu. Kita suka campur ya. Itu yang nggak boleh akhirnya aku ini pembohong, aku ini suka mencuri kan. Nanti malah dia jadi pembohong dan pencuri semacam itu kan, tapi itu dua hal yang berbeda. Yang Umi nggak suka adalah perbuatanmu, bukan kamu. Umi selalu dibilang. Biasanya kalau ngomong selalu dibilang. Kenapa Umi bilang gini karena justru sayang. Coba kalau Umi nggak sayang tuh kayak tetangga apa peduli kamu ngapain gitu ya. Mereka nggak peduli gitu. Tetapi Umi begini karena Umi sayang sama kamu gitu. Nah, biasanya dikasih konsekuensi juga kamu sih. Kamu seperti ini, kamu seperti itu. Do you need a hug first gitu. Jadi hug itu selalu jadi hal yang biasa di keluarga kami gitu ya. Hadiah paling indah. Dulu gitu ya. Kamu butuh pelukan dulu. Ayo dipeluk. Habis itu nangis biasanya. Biasanya kan? nangis. Karena merasa bersalah kan. Nangis apalagi Delian tuh sampai begitu. Dipelukannya istri. Konsekuensinya? Sesuai dengan perbuatannya. Kayak misalkan ngerusakin laptop. Laptop kemarin ngerusak laptop. Ngerusakin laptop. Sekarang disuruh kumpulin duit. Kumpulin duit nih mereka. Ada kesempatan. Konsekuensinya kayak bentuk tanggung jawab. Betul, berarti ini cerita baru kejadian kemarin. Sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi ceritanya Daisy itu rusakin laptop ya, ditendang secara nggak sengaja. Hanya dibikin perjanjian. Habis di coaching gitu ya, di sharing. Kalian cari duit, kumpulin duit sekian untuk kita beli laptop lagi gitu. Terus kan mereka janjiin sekian ada number lah ya. Terus tiba-tiba kan kekumpul kan, aku bilang, Mi harusnya kamu bilang lompatin numbernya setinggi mungkin. Soalnya doa ibu itu paling mujarab kata-katanya. Sekalian aja lompatin tinggi. Iya di markup harusnya. Enggak di markup jadinya. Doanya beda. Itu bukan doa, itu kan konsekuensi. Itu satu contohnya sih. Malah kita ngelatih tanggung jawab jatuhnya kemandirian. Iya, akhirnya tanggung jawab kan mereka. Jadi tanggung jawab ya. Iya, akhirnya. Yang kunci yang saya lihat nih, emang roots-nya itu emang basic sabarnya sih harus kuat ya. Iya kan? Bagaimana kita bisa ngomong dari hati ke hati, tapi hati kita sedang dalam keadaan nggak sabar. Dia sedang emosi. Salah melakukan kesalahan. Ya itu tadi, misalnya merusakkan laptop yang harganya mungkin puluhan belasan juta gitu kan. Ayo nak kita ngobrol hati ke hati. Pasti kan tuh masih kedampak kemana-mana gitu. Nah itu sih menurut saya tuh. Kalau kata Ustadz Numan Alikan, kamu nggak bisa bersabar kalau belum bersyukur gitu. Jadi kita tidak akan bisa membuka ruang kesabaran kalau kesyukuran belum ada. Kemarin sempat ngobrol sama ini, sama apa namanya, siapa Bunda Eliza. Sama Bunda Eliza kan anaknya hafiz Quran. Oh, Masya Allah. Bunda Eliza itu mantan wali kota Banda Aceh. Masya Allah. Iya, anaknya penghafal Quran. Wow, jarang-jarang tuh pejabat. Iya, anaknya luar biasa. Anaknya baik banget. Dan saya teman main bolanya anaknya. Jadi makanya saya ngobrol sama Bunda Eliza, dan Bunda Eliza bilang, nggak tahu ya Nuk ya. Namanya Kiki kan. Kiki ini tuh nggak pernah sama laki-laki. Kiki itu sama laki-laki. Kiki ini nggak pernah sama sekali bikin marah bunda. Sampai dia ini sekarang udah nikah, nggak pernah sama sekali, nggak pernah sama sekali bikin marah bunda, marah kesel, nggak pernah dari dulu Nuk. Gimana tuh caranya Bun, kok bisa gitu kan? Nah makanya kan kita ngobrol. Nah salah satunya poinnya lebih kita di soal bersyukur dan bersabar. Nah Bunda dulu didik anak Nuk, cuman rumusnya ini aja. 1 bersyukur, 2 bersyukur, 3 bersyukur, 3 baru bersabar. Karena kita nggak mungkin bersabar kalau kita nggak bersyukur. Nah bersyukur itu jadi kayak gini, simpelnya ketika anak kita ngelakukan sesuatu, kita bersyukur dulu kita udah punya anak, alhamdulillah. Coba yang lain, mungkin ada beberapa yang belum punya anak. Mereka mengharapkan anak nih, doa sampai gimana, program segala macam. Nah jadi di situ dapat banget sih jadi jadi kayak ya juga sih ya. Kalau kita mulai dengan sabar dulu, kan gondong emosi. Apalagi lagi capek.
mentazkiyah diri kita dengan hadis-hadis sabar gitu kan. Iya. Sabar itu pada hentakan pertama gitu kan. Padahal harusnya kan syukur dulu ya gitu. Syukur ketika melakukan kesalahan, ya alhamdulillah. Misal dia jatuh naik sepeda gitu kan gitu. Alhamdulillah jatuhnya tuh di pinggir jalan. Selalu diambil itunya kan. Gitu. Bersyukur dulu. Iya. Bukan jatuh di tengah jalan, ada mobil segala macam. Bukan karena dia nggak jatuh gitu. Iya. Iya kan. Belum lagi kalau anak-anak misalnya ngomong Abi latok dop gitu. Astagfirullahaladzim. Ini bikin tambah gemes gitu. Pinter tapi itu. Iya pinter. Kalau lagi macet itu, saya kalau lagi nyetir, udah salip-salip kendaraan umum nih gitu. Saya udah mau ngegas nih, udah mau ngejar nih gitu. Nepok di belakang. Abi yang sabar ya. Saya langsung ya terima kasih. Tapi nggak jadi itu. Masya Allah ya, dan banyak hal lah yang saya coba untuk praktekin ya ketika Mas Aryo kemarin ngobrol. Nah, ini Mbak Rati, kalau Mbak Rati sendiri sama Mas Aryo tadi kemarin kita udah udah dengar juga bagaimana menanamkan budaya literasi, budaya baca ya, Indra ya. Setidaknya konsisten juga kan, Mas ya. Dan alhamdulillah karena anak emang suka baca sendiri ya. Nah, ini selain soal baca, kita menarik juga kalau kita bahas soal bagaimana mengajarkan tentang pendidikan seks. Nah, ini agak bingung juga karena kayak Adam kan udah 10 tahun, udah menuju 10 tahun. Dia kemarin sempat nggak dibahas ya gitu. Biar kau tiap subuh kayak gini ya Bi gitu. Kalau saya bilang, ya wajar anak laki-laki. Saya bingung, apalagi yang saya kasih tahu kan gitu kan. Saya tuh dengar cerita Wisnu kayak gitu. Saya kan anak perempuan dua-duanya. Iya. Saya kaget gitu. Serius, No? Dia nanya begitu. Iya, enggak kan laki-laki. Iya ya gitu. Kalau perempuan nggak ada kan begitu. Kan dekat ke ibunya ketika dapat anak pertama itu ngomongnya ke ibunya. Tapi anak laki kan saya juga awkward kalau saya ada di posisi Wisnu bingung juga sih mau jawab. Iya nak kenapa ya nak gitu. Terus sama-sama bertanyakan gitu. Gimana tuh Mas? Saya jawabnya cuma kayak nggak apa-apa nak, malah bagus nak. Kamu biar berkembang aja saya bilang kayak gitu. Bilang, oh gitu ya Bia? Iya nih nggak tahu nih kayak gitu. Cuman poinnya adalah bagaimana sih kita mengajarkan kayak tadi kita nonton pagi tadi kan. Tentang ada penemu Islam, ilmuwan Islam, ilmuwan Muslim. Nah, ada salah satu ilmuwan yang akhirnya masuk Islam karena pembuktian dari Al-Quran gitu kan. Nah, salah satunya kayak misalnya sperma, kan ada sperma gitu kan ada. Nah, dia nanya, Abi, mani itu sama kayak sperma ya katanya. Sama kayak sperma kan bentuk sperma kan berenang gitu kan. Sama kayak sperma ya? Iya sama. Itu Adam ya? Adam. Masya Allah. Cuman alhamdulillah dia nggak nanyain panjang lagi kan. Bingung kan nanti kan. Sudah was-was bapaknya. Soalnya takut salah ngomong kan gitu kan. Nah sebenarnya gimana sih Mas Aryo dan Mbak Rati tuh pendidikan seks anak tuh Mas Aryo bilang kan kalau salah ya sangat terbuka aja gitu. Itu gimana? Jadi mungkin kasih bocoran, istri saya termasuk yang lebih konservatif kalau untuk masalah ini. Beruntung anak kami laki-laki, saya kan lebih terbuka ya, jauh lebih terbuka dibanding istri saya. Jadi mudah-mudahan dengan begitu anak kedua kami istri bisa lebih belajar untuk lebih terbuka gitu. Saya berharapnya begitu. Jadi yang pertama, kenapa sehingga pendidikan seks itu amat sangat penting? Yang pertama misalnya contoh paling sederhana tadi Mas Wisnu mau bilang penis saja takut kan? Iya. Padahal sebenarnya pendidikan seks pertama kali yang perlu kita ajarkan itu adalah kita memberikan nama sesuai dengan nama di bagian tubuh mereka. Jadi nggak boleh wiwi, nggak boleh nggak boleh burung. Kalau yang perempuan apa nggak tahu istilahnya. Kita harus bilang itu vulva, kita harus bilang itu vagina. Soal diksinya kita harus bilang penis, harus bilang. Kenapa? Karena kalau kita sendiri malu, anak nanti akan malu menyebutnya. Kalau mereka malu suatu waktu ada gangguan pelecehan seksual, naudzubillah min zalik, atau ada kejadian yang tidak, mereka malu bilang. Kan itu sesuatu yang malu. Ini penting banget nih. Saya berharap banget orang tua muslim sadar akan ini ya. Banyak banget yang sebenarnya juga protes gitu, kok terbuka banget. Justru amat sangat terbuka, kita penting banget untuk melakukannya. Dapat tong-tong ya. Betul. Jadi dan penting ilmu ya. Betul. Dan ada konsepnya Mas Wisnu, ada konsep pendidikan seks dalam Islam yang ini banyak terkenal di Western country, terutama di Muslim community. Mereka melakukan itu. Jadi dari kecil, dari awal ketika mereka sudah mulai bisa berbicara anggota tubuh mereka, kita harus sebut dengan nama yang sesungguhnya. Jangan pakai wiwi atau apa, dan saya selalu ingatin istri bilang itu gitu. Nggak enak memang rasanya ada beginning, tapi kan kita harus mulai terbuka dengan hal itu. Kemudian yang kedua ada fase-fasenya Mas Wisnu. Jadi kayak anak usia berapa itu ada fasenya. Usia berapa? Kayak misalnya saya tidak ingat detailnya, saya kasih beberapa poin ya. Kayak misalnya mereka udah mulai berpakaian sendiri.
Bisa pakai pakaian sendiri. Sebutlah mereka usia 2-3 tahun ya menuju 5 tahun. Itu kan mereka mulai berpakaian sendiri. Kita bisa kenalkan konsep aurat. Mana bagian-bagian yang tidak bisa terbuka kepada orang lain. Kalau perempuan terutama ya, yang tidak boleh dipegang oleh orang lain kecuali abi umimu gitu. Itu mulai dijelaskan ke mereka gitu. Nggak perlu mereka saat itu juga paham, nggak masalah gitu ya. Nah, case yang paling spesial mungkin Deli yang karena terutama ini si Adam, jadi 10 sampai 12 tahun itu pra-balik menuju balik. Balik beda lagi ceritanya. Ini Adam lagi masuk pra-balik. Ini yang paling waktu-waktu paling concern menurut saya terutama cowok. Nah, pra-balik ini kita udah mulai menceritakan hal yang prinsipil kayak misalnya soal mimpi basah. Lalu kita ya tadi kayak dia nanya penis tiba-tiba subuh hari dan seterusnya pagi itu perlu dijelaskan kenapa gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga kita juga ngomongin soal intercourse kalau misalnya ada kemungkinan hubungan seksual misalnya. Lalu kemudian kita juga ngomongin perkara misalnya pornografi ya. Itu dijelaskan ke mereka, ke anak-anak secara jelas. Nanti kamu akan mengalami perubahan fisik. Itu harus terbuka gitu. Dan misalnya nanti yang paling berat sebenarnya di pendidikan seks kalau misalnya perubahan itu kan natural akan terjadi ya. Yang repot adalah kita memerangi pengaruh lingkungan ya. Ini dampak dari pendidikan seks yang akan sangat membantu kita gitu. Jadi kayak misalnya kita udah mulai ngomong soal pornografi, masturbasi dan seterusnya. Kayak misalnya nanti kalau Deliang ada momen di mana saya lagi liburan sama dia di Maluku Utara waktu itu, dia usia 10 tahun, exactly like Adam. Kita ngomongin waktu itu. Jadi saya lagi putar lagu Cinta waktu saya ingat saya agak lupa judulnya apa, lagu barat. Terus aku bilang ke dia, kamu tahu nggak sih artinya apa? Terus ini kan lagu tentang cinta, hanya kita ngomongin soal cinta. Kamu nanti akan jatuh cinta yang pertama, kamu akan tertarik dengan lawan jenis. Gue bilang, masa sih? Iya, kamu bakalan tertarik dengan lawan jenis. Kamu udah mulai suka kan lihat perempuan dengan kondisi fisik tertentu? Iya sih, dia bilang. Dia ceritakan misalnya. Terbukanya seperti apa? Hanya kita tahu dia sukanya siapa. Itu kan jadi tahu dari sana. Lalu kemudian selain kamu jatuh cinta, nanti kamu akan bertemu dengan teman-teman yang akan memperkenalkan kamu dengan pornografi gitu. Kamu tahu kan pornografi? Aku tahu pornografi. Hanya dia cerita ternyata di lingkungannya udah mulai menunjukkan, ya ada yang udah mulai memperlihatkan adegan seks dan seterusnya gitu ya. Ngeri Mas Wisnu, for your information, very very dangerous kalau out there. Anak-anak di luar apa di luar? Anak-anak SD? Enggak bukan di luar negeri, di Indonesia. Padahal kompleks kita adalah kompleks paling nyaman yang saya bilang kayak surga rasanya gitu. Itu aja udah terpenetrasi dengan kondisi-kondisi seperti itu gitu ya. Jadi kita jadi terbuka soal pornografi. Saya bilang ke dia, kamu laki-laki pasti akan dikenalkan sama temenmu yang laki-laki soal pornografi. Dan ini yang paling penting, pesan kita kepada mereka adalah kalau ada kejadian terkait dengan pornografi atau seksual diajak yang aneh-aneh, orang pertama yang harus kamu kasih tahu atau curhat adalah abimu. Kalau laki-laki adalah abimu, perempuan adalah mamanya gitu, karena mereka lebih tahu kan posisinya. Kasih tahu abimu. Nanti kalau kamu ada godaan nonton pornografi, kamu ada godaan untuk melakukan hal yang aneh, yuk kita duduk bareng-bareng, kita diskusi sama-sama solusinya seperti apa. Aku bilang gitu ke Deliang. Jadi memang nggak bilang nggak boleh ya, nanti Abi pukul kamu. Tapi saya bilang dengan pola diskusi, karena Deliang ya namanya dia suka banget bertanya dan berdiskusi, itu yang saya ambil. Jadi memang penting banget untuk dikenalkan dari sekarang, terutama nama sih. Nama itu penting ya, nama-namanya. Memang nggak enak Mas Wisnu, but we have to try ya, we have to try. It must be awkward at first. Yes. Saya juga gitu awal-awal gitu. Istri saya sampai sekarang masih awkward. Jadi saya yang menjelaskan itu vagina bukan wiwi gitu. Aneh kan dengernya kan? Kita aja aneh kan gimana mereka mau jujur dan terbuka gitu ya. Jadi ada salah satu muslimah alumni Harvard namanya Mbak Zafira Akila, dia mendirikan namanya taulebih.id. Wah, saya promosi punya dia nih. Platform ini bagus banget Mas Wisnu. Kemarin sempat viral di Twitter karena dia mengajarkan pendidikan seks dalam Islam yang amat sangat komprehensif. Yap, you can check taulebih.id dan .id. Ya, dan beliau adalah seorang muslimah luar biasa juga gitu. Jadi bapak ibunya juga seorang aktivis dan ini yang bikin platformnya jadi menurutku jadi sumber terpercaya mungkin satu-satunya saat ini di Indonesia. Jadi perlu banget. Tapi spesifik di pendidikan seks. Dalam Islam. Dalam Islam. Jadi ada pandangan fikih dan seterusnya yang amat sangat menarik. Bagus ya. Bagus banget ya. Jadi saya berharap orang tua banyak follow akun itu dan mereka bisa banyak belajar banyak hal ini ya. Karena pelecehan saat ini banyak terjadi di ruang-ruang publik Islam. Iya betul. Pesantren, kemudian masjid, lalu kemudian itu sangat ada yang kayak gitu ya. Betul. Oknum-oknum banyak jadi terjadi. Gorengan banget. Jadi gorengan media gitu. Jadi kita berharap ini tidak jadi tabu lagi ya. Ya. Nah soal coba kita kupas sedikit deh. Yang soal misalnya suka, gitu ya. Lawan jenis ya. Kalau Adam malu banget, tapi nggak tahu. Ya maksudnya dia kan anak pede deh. Tapi ketika Adam yang itu cantik ya gitu kan, bilang apa sih gitu kan langsung. Oh itu
iya. Enggak maksudnya Itu apa-apa iya, ya. Mas Wisnu. Denial tapi Iya, denial tapi itu iya. Saya tuh sampai dikekep bantal gara-gara enggak Abi cuma pengen ini aja. Abi lihat kemarin waktu ada acara di sekolah kamu, Abi lihat cantik ya yang itu ya. Ini pasti mami deh yang gitu. Dia bener-bener kabur ya brut keluar gitu. Ya Allah, ini anak kan pede ya. Ngomongin ini kok jadi kenapa ya? Ada karena Enggak, itu karakter sih. Tiap anak kan beda-beda ya responsifnya. Mungkin karena bisa jadi dari dulu sering dibercandain ya. Sehingga enggak pernah. jadi dia kayak malu gitu kalau dia mungkin berkaitan mengamininya sama. kali ya. Iya, bisa jadi kan suka diceng-cengin tuh loh dari kecil. Terus dia merasa kayak aneh kenapa aku harus diceng-cengin sama lawan jenis. Itu juga bisa sangat mungkin terjadi ya. Sebenarnya nggak apa-apa kok Mas Wisnu ya. Ke anak-anak yang kita perlu khawatir tuh kalau mereka mungkin permainan dia sehari-hari kayak dekat dengan perempuan kalau cowok gitu ya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang main boneka tuh juga genderless ya. Ini agak kontroversial. Gimana soal boneka? Ya jadi kayak kami tuh memberikan porsi yang agak seimbang sih kayak di Randa. Contoh anak ketiga kami ya, di Randa tuh suka banget sama mobil yang cowok banget gitu ya. Tapi adik kakak perempuannya kan cewek banget gitu, girl banget. Jadi dia juga kadang-kadang terlibat gitu. Karena menurutku itu permainan yang mengasah kasih sayang, care, yang kadang-kadang laki-laki Indonesia kurang banget kan. Dan itu jadi penting gitu. Selama kita bisa mengontrol ketertarikan mereka di awal nggak terlalu kelihatan kan sebenarnya anak-anak punya kecenderungan seksual bengkok tuh kan udah sangat kelihatan dari kecil ya. Dan tapi kalau boneka itu bukannya maksudnya boneka laki-laki, boneka yang general Sonic gitu-gitu kan? Ya itu beda lah ya. Iya, beda. Mainannya tapi bentuknya boneka gitu. Iya betul nggak apa-apa. Apalagi boneka-boneka ini maksudnya kayak yang Barbie gitu-gitu yang. Iya itu kalau itu terlalu girly ya. Cuma maksudnya konsep main boneka kenapa saya bilang genderless, kita bisa belajar care, kasih sayang kan mereka anaknya dirawat. Boneka kan gitu kan kalau perempuan main, kalau Daisy main kan gitu, anaknya dibikin makanan lah, disuruh gendong gitu-gitu itu perlu dilibatkan. Boneka buat berantem juga. Iya kalau cowok kan gitu. kalau itu boneka voodoo boleh kayak gitu. Aduh. Boneka voodoo diajak berantem nggak apa? Aduh, ini emang soal pendidikan ini penting ya. Jadi memang kita perlu sampaikan aja apapun itu. Nah, cuman masalah tapi waktu yang disampaikan kepada Mas Aryo, waktu Deli yang bilang, ya ada tuh yang nunjukin soal ada pornografi gitu. Itu gimana responnya Mas? Jadi waktu itu saya langsung mengecek dengan detail ke Diliang. Ini anaknya siapa, kemudian dia mainnya apa aja. Ternyata ketemu tuh trace-nya. Oh ternyata anak itu sering banget main game. Gamenya game dewasa gitu ya. Dia mempraktekkan ya hubungan seks dengan alat dan seterusnya gitu ya. Iya di depan mereka lagi main, aku juga kaget gitu. Hanya kita trace, hanya saya bilang ke Diliang, kamu kalau main aja tapi jangan terlalu berinteraksi terlalu sering gitu ya. Karena itu dia kebetulan anak outer lingkungan, di luar lingkungan dia lah. Akan dia punya game ya di luar gengnya dia. Jadi yang diingatkan ke sana gitu. Jadi kalau dia udah melakukan hal-hal yang nggak jelas, kasih tahu aja Abi gitu. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya berlebihan kita bisa lapor kan ke orang tuanya. Ke RT, ke orang tuanya dulu mungkin yang pertama gitu. Untung habis itu udah nggak dengar cerita lagi yang aneh-aneh dari Deliang gitu setelah kasus tersebut. Tapi emang susah ya Mas ya. Susah kontrol. Artinya di zaman sekarang ini kita pengen mensterilisasi lingkungan tuh sangat sulit ya. Nggak bisa. Even di dalam lingkungan pesantren. Nggak bisa ya Allah, di pesantren tuh saya kebetulan banyak bina anak pesantren ya. Waduh cerita mereka tuh malah banyak yang menyedihkan juga gitu. Saya anak pertama saya lahir kan ketika istri hamil tuh saya langsung TV saya langsung jual gitu. Saya pokoknya TV saya hilangkan. Gadget juga saya dikasih. Tetap ada aja. Tapi tiba-tiba datang dari temennya, temannya yang dibolehkan main gadget oleh orang tuanya, main bareng gitu. Jadi kita kayak ngerasa, aduh kita udah lelah-lelah menjaga, mensterilisasi anak, dijebol sama anak tetangga, gitu loh, sama anak, gitu. Nah ini ada pesan Ustazah Fathiah ya, LCMA, beliau kalau ngisi seminar parenting tuh paling menyenangkan ya, walaupun tanpa slide. Tapi sangat menyenangkan poin-poinnya. Beliau bilang kalau kita berada pada pertarungan antara lingkungan dan orang tua, maka ini adalah perkara menang kalah. Menang kalah ya. Jadi konteksnya begini, kalau orang tua bisa menang mempengaruhi sang anak, maka dia akan membawa value parenting dari orang tua. Tapi kalau lingkungan yang ngalahin orang tua, maka dia akan ikut lingkungan. Oke. Parameternya adalah tadi kalau misalnya tiba-tiba mereka udah lebih banyak ngikut pengaruh lingkungan dibanding dengan orang tua yang mereka bilang gitu. Dia kan punya value sendiri ya. Bukan, maksudnya salah satu parameternya adalah ketika misalkan anak sudah mulai ketemu lingkungan yang begitu, kemudian anak berani mengadu kita.
gitu. Ya, ini Abi teman salah satunya. Nah, itu berarti kita menang nih. Betul. Karena dia sudah berani jujur. Betul sekali. Dia sudah mulai terbuka. Ya? Betul sekali. Makanya penting banget day to day basis bercerita tuh amat sangat penting ya. Karena kalau kita nggak konsisten dan disiplin mendidik anak, lingkungan yang akan mendidik mereka. Iya sih. Itu banyak kejadian kan sebenarnya kalau kita lihat di perkara masyarakat saat ini, kayak contoh gadget tuh kan hal paling sederhana. Kenapa sehingga gadget akhirnya anak-anak pada kecanduan gadget? Ya karena orang tua nggak konsisten, nggak bertarung sama lingkungan gitu. Iya. Jadi lebih aku kan kebetulan kakak aku kan semua anak-anaknya pada kecanduan gadget ya, sebagian besar. Aku kan 6 bersaudara. Kalau mereka tahu omnya datang, Aryo Muhammad datang di Maluku Utara, pasti omnya tuh punya aturan gadget yang mereka udah sadari. Sebenarnya gitu. Kalau orang tuanya konsisten kayak saya aja, anak-anak itu bisa gitu. Karena ketika mereka bermain sama anak-anak saya, mereka nggak ada yang pegang gadget jatuhnya. Tapi kalau saudara masih enak ngomongin. Iya. Kalau teman-teman kita lagi main, lagi main gadget. Soalnya kan kayak misal itu kok boleh. Aku nggak boleh. Nah, iya. Aduh gimana ya? Itu kan anak orang. Nah gitu kan. Tapi enggak itu kasih tahu dong, itu nggak boleh. Bagus loh, tapi gitu. Anaknya tuh. Anaknya bagus, pintar bernegosiasi. Iya. Kayak waktu itu pernah kita safar ya satu tempat, memang baru kenal kan aku kan di situ kan. Gitu. Itu kok boleh main ini? Itu kan nggak boleh main itu. Ya gimana kasih taunya ya? Bingung gitu. Kalau saya ngasih tahu biasanya setiap orang tua itu kan pasti punya peraturan sendiri-sendiri gitu. Kalau kamu kan memang lahir di keluarga kita, aturan kita seperti ini gitu. Gak apa-apa ya kita berbeda sama mereka gitu. Saya selalu ngasih pengertiannya begitu, gak apa-apa ya. Sama kasih alternatif Mas Wisnu. Kalau ada suruh, iya Abi kasih tahu sama bapaknya. Itu aduh, makin gak enak gitu gimana. Kalau berbeda masih oke gitu. Kalau dia berbeda. Nggak kasih tahu itu nggak boleh. Dia maksudnya pengen biar sama-sama. Ya udah gue nggak main, lu nggak main gitu. Kalau gue enggak, lo enggak gitu. Aduh. Itu bingungnya kalau misalnya ketemu teman-teman ya paling. Betul. Karena mereka menganggap juga mungkin hal yang biasa lah kayak ini. Betul. Ya kadang-kadang ya ada kejadian di mana kita juga lose ya. Itu it's just normal. It's a part of parenting menurutku. Toh dia cuma berapa jam sih Mas Wisnu? Toh kalau sebenarnya tuh 1 hari, masa dia mempengaruhi 365 hari konsistensi kita dalam parenting kan? So it doesn't matter to be honest. Kayak kalau kita lihat konsistensi itu jangan dilihat 100% perfect menurutku. Kita punya standar, kalau dalam sekolah kan KKM ya. Kita punya KKM sendiri-sendiri, mungkin ada yang 75, mungkin ada 80%, mungkin ada 90%. Menurutku itu penting. Biar kita nggak tadi ekspektasi tiba-tiba semua anakku harus baik di setiap situasi, di setiap nggak boleh, nggak mungkin. It's almost impossible. Nanti stres sendiri kita. Betul. Dan jangan dibanding-bandingin, Ra. Enggak dibandingin. Justru dia lagi mau bertanya ini dalam peran menjaga nih gitu kan, ada nggak sih nilai ideal gitu atau bentuk ideal dalam berbagi peran itu dalam rumah tangga itu. Berbagi peran ya. Mas Aryo, apakah harus benar-benar ayo per 12 jam gitu atau secara kuantitas gitu. Mungkin begini. Saya akan mulai dengan pemahaman kelebihan dan kekurangan masing-masing orang tua. Jadi kayak si istri itu punya kelebihan apa, si suami punya kelebihan apa, karena tiap rumah-rumah jadi berbeda-beda gitu. Kalau saya perhatikan, saya itu sangat strategis orangnya. Mungkin cowok ya, visioner gitu ya. Jadi kelebihan saya di visioner dan beruntungnya yang lain adalah kami sama-sama disiplin gitu. Jadi disiplin dan visioner, kelebihan saya di situ gitu. Jadi karena saya tahu saya kelebihannya di visioner dan disiplin, akhirnya itu yang saya maksimalin dalam pendidikan anak saya. Nah kalau istri tuh day to day-nya tuh kuat sekali gitu. Kayak misalnya dia punya kematangan emosional yang solid gitu ya. Kemudian kesabaran yang luar biasa, itu yang saya maksimalkan. Jadi sebagai kepala keluarga, kita yang akan mendirect nih arah parenting kita seperti apa gitu. Jadi hanya porsi-porsi yang sifatnya visioner, kayak misalnya pendidikan anak kita mau ngarahin seperti apa, mereka mau sekolah modelnya seperti apa, mereka mau belajar konteksnya seperti apa yang kita kontrol itu akan saya ambil alih gitu. Yang akan saya banyak mendominasi tentu saja dalam proses diskusi dengan istri. Tapi ketika kepala sekolahnya udah bikin rancangan gitu ya, gurunya nanti yang mengeksekusi itu kebanyakan adalah istri saya gitu. Kayak saya mulai ngingetin gitu, ini waktunya Daisy harus ngapain, Deliang lagi ngapain, itu yang istri saya coba kontrol setiap hari. Jadi sebenarnya pembagian tugas dan peran itu yang paling penting adalah kita tahu kelebihan kekurangan, karena bisa jadi tuker. Ada perempuan yang lebih visioner dibanding laki-laki. Kalau kayak gitu gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi day to day basisnya ya kita lihat kelebihan kekurangannya di mana. Kayak misalnya ada mungkin perempuan
dia lebih tidak sabar gitu ya. Ada laki-laki yang lebih tenang gitu. Dia bisa temenin anak gitu. Tapi perempuan juga harus terlibat secara emosional. Karena bagaimanapun kedekatan anak dengan ibu itu tetap nomor satu. Karena kan mereka punya bonusnya banyak ya. Hamil 7 bulan, menyusui 2 tahun. Sehingga bonusnya banyak dibanding ayah gitu. Jadi ibu tetap memperhatikan porsi-porsi emosional. Tapi kalau eksekusi selama itu suami bisa mendampingi, why not? Ada banyak suami yang seperti itu di lingkungan saya gitu. Dan nggak masalah. Itu nggak mesti kita genderkan menurutku ya. Cuman kalau bisa kita memperhatikan kelebihan kekurangan akan sangat mampu. Mau nambah nggak? Ya, silakan. Kalau dari perspektif Umi, pembagian laki-laki dan perempuan. Ditambah dengan kondisi masing-masing day to day-nya gitu ya. Misalkan kondisi bapaknya lagi super sibuk gitu ya, maka yang handle adalah ibunya. Ketika saya sendiri karena saya juga bekerja, ada saat-saat saya juga super sibuk, nggak bisa menghandle anak-anak, maka diserahkan kepada bapaknya. Kadang-kadang saya jagain 2 hari, 3 hari gitu ya. Bahwa kalau suami jaga bukan berarti istrinya itu meninggalkan anaknya sembarangan gitu kan, dan sebaliknya semacam itu. Kalau misalkan bapaknya nggak present bukan berarti bapaknya nggak peduli gitu, tapi kan ada porsi-porsi, ada waktu-waktu di mana kemudian yang satu tidak bisa maka harus ditutup oleh yang lainnya semacam itu. Tapi kalau kehadiran secara fisik harus ada nggak di antara Mbak sama Mas? Maksudnya kalau misalnya ketika Mbak lagi sibuk banget, berarti Mas Aryo memang harus ada di rumah gitu. That's the real part. Most of the time. Harus handle gitu. Oke. Kirain lepasin maksudnya tapi udah kasih peraturan. Nanti dia liang ya kayak gini gitu enggak ya? Enggak sih. Berarti harus ada di antara ini kan? At least dalam satu waktu 24 jam itu ya, misalkan saya lagi pergi gitu, maka most of the time ya sama bapaknya. Kalau nggak bisa ya dibawa bapaknya ke kantor kadang. Gitu. Iya. Jadi yang ngasuh bapaknya di kantor meskipun nanti ya nggak bapaknya terus karena harus bekerja juga misalkan. Tapi ada bapak di situ. Yang berarti di situ, sampai sekarang gitu. Di rumah tangga Mas Aryo ini nggak ada Neni, Mbak, Bibi. Ada Uti tapi. Uti. Kita sejak pulang ke Indonesia Utinya udah nemenin kita, namanya istri ya. Yang lumayan sangat support, co-parenting lah kalau saya sebutnya co-parenting ya. Tapi itu kan setelah bertahun-tahun tinggal di rumah setelah bertahun. Nah, ini yang aku maksud. Jadi 10 tahun pernikahan pertama kami udah bangun fondasi kemandirian yang kokoh sehingga Uti datang tidak mempengaruhi parenting kita secara umum. Jadi Utinya juga nggak terlalu direpotkan kan. Hanya sekedar menjaga supaya tidak celaka atau apa sebatas itu kan. Betul sekali. Masya Allah. Ini banyak banget kita mau obrolin cuman waktu juga ya, Masya Allah. Tapi sebelum ke situ, tadi kita bahas soal yang tadi ada satu aplikasi katanya ya Mas ya, yang taulebih.id, Zafira.id. Belum aplikasi sih, web ya. Baru web Instagram. Ya? Yang lebih terkenal Instagram. taulebih.id. Nah, tapi selain Mbak Zahra ya? Mbak Zafira, Mas Aryo juga punya Nindra. Edufik. Mas Edufik itu apa sih Mas? Ya, jadi boleh jelaskan nggak? Edufik itu pertama kali berdiri karena kami ingin mengcopy pendidikan literasi keluarga kami ke keluarga-kelularga lain. Itu sebenarnya prinsipnya. Jadi dulu basisnya komunitas Mas Wisnu gratis. Saya dirikan tahun 2022, 2021, 2022 waktu pulang dari UK. Kemudian awalnya karena komunitas gitu, saya sibuk jadi peneliti, bangun komunitas literasi. Waktu itu kita pengen menyuburkan minat baca. Hanya kita punya kelas-kelas storytelling, bagaimana anak bisa bercerita dan seterusnya. Tiba-tiba komunitasnya berkembang pesat ya, dari 300 member jadi 3.000 jadi 10.000 dan seterusnya. Akhirnya saya larikan menjadi sebuah startup edutech gitu. Mulai tahun 2023 akhir Desember itu kami launching. Saat ini kami punya hampir 3.000 anak yang join di kelas-kelas kami. Ya, kami punya kelas literasi, ada kelas, dan kami mengadopsi 2 kurikulum. Jadi ada kurikulum dari Amerika dan Inggris, dan kami punya tim dari alumni Al-Azhar University Kairo Mesir yang kami integrasikan pertemuan antara dunia modern dan Islam di kelas-kelas kami. Jadi kami punya kelas Islamic English, Islamic Coding, Islamic Creative Writing, dan Storytelling. Mungkin seperti itu secara umum. Tapi yang menarik adalah kami punya komunitas parenting gratis. Jadi tiap bulan kami 2 kali mengadakan seminar parenting secara online gratis kepada seluruh orang tua di Indonesia. Berdasarkan kurikulum yang kami kembangkan dari kitab Tarbiyatul Aulad, kitab parenting Islam yang paling penting. Dan
parenting modern gitu. Salah satunya dikembangkan sama 3 profesor laki-laki di Amerika gitu. Saya lupa namanya, tapi bilangnya Al-Muttalib bersaudara ya. Itu yang kami gunakan kurikulumnya gitu. Nah, beberapa poin yang saya sampaikan di sini itu banyak dari kelas-kelas parenting yang dipunyai oleh Edufik ya. Jadi ya itu kira-kira yang saya lagi lakuin seperti ini ya. Jadi kelasnya tadi ada kelas coding. Betul, ada Islamic coding, Islamic English, Islamic creative writing dan storytelling. Jadi belajar menulis dan storytelling gitu. Karena saya percaya pendidikan paling besar di keluarga tuh sebenarnya storytelling. Itu yang paling penting. Storytelling ya. Iya, jadi bercerita tuh sangat penting seperti yang dilakukan oleh Mas Indra gitu. Itu penting banget karena kalau anak-anak bisa bercerita, mereka akan sangat hebat di masa depan. Storytelling itu sangat penting. Basicnya Mas Aryo ini tadi bilang peneliti, researcher, ini nyambung gak sih? Betul sekali. Jadi ini yang menarik ya karena saya tuh 10 tahun melakukan penelitian di bidang bencana. Bikin Edufik, bikin betul. Tapi Mas Aryo sendiri apa background? Betul. Saya kan penulis ya. Saya nulis 14 buku dan itu saya menjadi penulis sebelum jadi engineer. Ceritanya begitu. Oh, engineer. Saya kan backgroundnya teknik sipil malah. Di bidang S3 saya bidang bencana. Jadi kalau mau di podcastin riset soal tsunami saya malah lebih jago gitu. Saya ekspertisnya bidang tsunami. Ya. Waduh, yes. Masya Allah. Sampai saat ini saya termasuk salah satu tim pembentukan coding standar tsunami di Eropa gitu. Jadi saya masih terikat dengan institusi di UK. Cuman memang pas balik ke Indonesia itu ceritanya agak dramatis ya, yang tidak perlu saya cerita. Tapi nggak ada institusi yang menerima saya, intinya begitu. Nah, akhirnya di tengah kegalauan saya dan tanda kutip kebencian saya dengan bangsa Indonesia sendiri setelah pulang dan bekerja di UK, saya pingin cari berkah gitu. Apa keberkahan yang pengen saya dapatin? Ya saya bikin komunitas aja deh karena saya lama di dunia kepenulisan, berhasil membuat anak saya jadi penulis. Hanya saya bikin komunitas literasi itu gitu. Jadi memang backgroundnya bisa dibilang non profesional, memang munculnya dari sana sebagai penulis dan seterusnya dan tumbuh di forum Lingkar Pena dan seterusnya kan. Background non profesional tapi outputnya sudah terlihat. Nah, biasanya anak-anak orang itu akan percaya kalau sudah melihat outputnya. Betul sekali. Outputnya kan portofolio. Betul, portofolio. Gitu. Jadi Mas Aryo backgroundnya tsunami engineering gitu, anaknya begini ya udah penulis gitu. Ya, jadi itu yang saya lagi lepaskan mimpi saya, Mas Wisnu. Saat ini saya lagi tidak aktif sama sekali di bidang penelitian. Oke, sekarang di sini. Betul. Kemarin saya baru diminta ngisi di sebuah forum internasional di UGM dan saya ngomong bingung. Saya udah lupa, ini udah ditinggal 6 bulan, saya lupa ini kontennya apa ya. baru 6 bulan tak tinggalin gitu ya risetnya gitu. Saya udah mulai hilang nih tentang itu, tentang ngomongin tentang bencana, tentang riset kami yang terbaru dan seterusnya gitu. Iya. Saat ini sampai Desember 2024 saya masih sama institusi di UK. Saya nggak tahu nanti setelah itu saya bakalan mundur atau tidak karena kami masih menyelesaikan 2 proyek riset terakhir. Gitu. Oke, Mas, kalau misalnya orang tua ingin bergabung di Edufik gimana? Mungkin bisa cek sosial media kami kali ya di edufik.id, itu udah banyak banget informasinya. Nanti bisa kontak dengan admin dan seterusnya, kita punya web juga gitu. Nanti bisa join ke mereka. Siap. Oke, Mas Aryo, terima kasih banyak. Sama-sama. Mbak, makasih seru banyak. banget. Seru nih sebenarnya kalau ngomongin anak tuh ya, tentang parenting tuh nggak bisa sebentar. Iya. Ya kita biasanya di sini sejam, pindah di luar setengah jam lagi ya. Apalagi setelah tahu backgroundnya nih tsunami engineering. Iya, nanti panggil lagi. Iya, panggil kita ngebahas tentang ini. Tentang engineering orang Aceh kan. Iya, makanya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Apa yang disampaikan ini khususnya buat kami ya. Iya. Kita bisa ambil ilmunya dan kita terapkan. Amin. Karena kayak tadi kita bilang eksekusi itu paling susah. Betul. Eksekusi paling susah karena di semua bidang ya. Di semua bidang. Karena butuh dan konsistensi. Karena butuh kesabaran juga antara di sini. Nah, itu juga ya bismillah, semoga Allah mudahkan. Amin insyaallah. Oke, teman-teman semua, semoga bermanfaat dan kalau misalnya tadi sudah disampaikan bahwa kalau misalnya pengen bergabung di Edufik, silakan langsung masuk ke Instagramnya Edufik ya, Mas ya. @edufik ya. @edufik.id. @edufik.id. Barakallahu fikum. Semoga kita ketemu di lain waktu lagi insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.